Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita dapat ketemu lagi untuk pembelajaran informatika. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Hari ini, siang ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa aja? Ferdi. Ferdi ya. Ferdi izin? Sakit? Izin ya. Kemudian siapa lagi? Sudah? Ya, oke. Nah, anak-anakku, kita mulai pembelajaran kita setelah minggu kemarin kita belajar tentang berpikir komputasional. Hari ini kita akan belajar tentang materi etika dan kecerdasan artifisial. Dan kecerdasan, silakan ditulis di bukunya. Kecerdasan artifisial. Oke, Bapak mau tanya, tahu nggak apa itu kecerdasan artifisial? Ada tahu? Atau ada yang pernah membuka Google tentang kalau misalnya ada tugas, biasanya Adi buka apa Adi kalau tugas di rumah? Dola. Terus siapa lagi? Kalau masak, ChatGPT ya. Ya, ChatGPT, Google, apa tadi? Dola ya. Cici, apalagi Gemini, itu salah satu produk daripada kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial itu adalah, atau kalian biasa taunya AI ya? Tahu nggak AI? Tahu ya. Jadi kecerdasan artifisial atau AI adalah konsep luas tentang mesin yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, ketika kalian mencari tugas, mungkin kalian heran apa aja yang kalian cari di ChatGPT atau Gemini AI, itu pasti ada semua ya. Dari mana kira-kira itu? Hah? Dari manusia. Bagaimana caranya? Nah, kecerdasan artifisial itu tidak terlepas daripada kecerdasan manusia ya. Nah, kenapa? Karena manusia yang menggerakkan mesin-mesin itu ya, atau bisa dikatakan yang menciptakan itu adalah manusia. Mereka bisa melakukan tugas apa saja ya, yang bisa dilakukan juga oleh manusia. Pembelajaran mesin atau machine learning adalah salah satu cabang pendekatan dalam kecerdasan artifisial yang memungkinkan mesin belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Ketika kalian mencari tugas di Google atau di ChatGPT itu, ya, apa misalnya tugasnya tentang IPS, tentang informatika, nah biasanya langsung terbuka, langsung ada. Sebetulnya mesin itu bisa memunculkan apa yang kalian cari di ChatGPT atau media lain itu adalah berdasarkan data-data yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi bukan berarti AI ChatGPT itu serba tahu pikiran kita, tidak. Ya, mereka hanya bisa membaca data-data ya, dan mereka belajar dari data-data yang sudah diprogram sebelumnya ya. Kemudian
kita belajar tentang ruang lingkup dan definisi teknologi kecerdasan artifisial atau generasi. Ya, teknologi kecerdasan artifisial yang dimaksud dalam pembelajaran ini adalah teknologi yang berusaha meniru kemampuan manusia dalam menghasilkan sebuah keputusan. Sebetulnya yang kalian cari itu adalah apa yang dikerjakan oleh manusia. Kalian cari tugas di Google, di ChatGPT, kok bisa langsung tahu mereka, atau kok bisa langsung jawabannya ada. Misalnya sebutkan atau jelaskan yang dimaksud dengan, ya misalnya geografi atau sejarah, langsung ada jawabannya. Bukan karena mereka ini tahu pikiran kita, tapi karena mereka sudah belajar dan kecerdasan AI itu mengikuti kecerdasan manusia. Nah, sekarang kita belajar tentang kualitas data yang ada di dalam kecerdasan artifisial atau dataset. Ya, dataset adalah sekumpulan data yang berfungsi sebagai fondasi untuk melatih, menguji, dan memvalidasi model kecerdasan artifisial. Dataset terdiri dari berbagai macam, ya. Jadi ada beberapa faktor, ya, yang memungkinkan dataset ini berkembang. Bentar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dataset. Yang pertama yaitu keakuratan. Satu, keakuratan. Apa itu keakuratan? Berasal dari kata akurat. Apa akurat? Kalau kalian biasa bilang valid, ya, infonya valid gitu. Berarti infonya akurat. Nah, keakuratan dataset ini mengacu pada seberapa benar dan konsisten data mencerminkan realitas atau kondisi sebenarnya. Data yang tidak akurat seperti entry yang salah, pengukuran yang keliru, atau hasil yang tidak sesuai dengan fakta akan menurunkan performa model. Maksudnya adalah apa yang kalian cari di dalam Google, ChatGPT itu, misalnya jawabannya itu akurat atau tidak. Nah, Bapak mau tanya, pernah nggak kalian cari jawaban di ChatGPT? Pernah. Ya, apakah ketika dikumpulkan dengan guru jawabannya benar? Benar nggak? Benar, berarti data yang disampaikan adalah akurat. Yang kedua yaitu kelengkapan. Berasal dari kata dasar lengkap. Nah, apa itu lengkap? Ada semua gitu ya. Jadi ketika kalian mencari jawaban, apakah jawaban yang kalian inginkan itu ada? Ya, ada atau sedikit atau banyaknya jawaban itu tergantung dengan apa yang kalian tulis. Contohnya Nova mencari apa yang dimaksud dengan geografi. Nah, jadi ChatGPT atau Gemini AI itu semuanya mengeluarkan jawabannya. Geografi adalah ini semuanya. Cuman kalau misalnya kalian tidak menuliskan secara lengkap, misalnya apa yang dimaksud dengan geografi, terus apa yang dimaksud dengan sejarah, semuanya masuk secara lengkap. Jadi apa yang kalian tulis itu harus spesifik apabila kalian mencari jawaban dari Google atau ChatGPT atau media yang lainnya. Ya, misalnya pertanyaannya, jelaskan 4 faktor. Ya, jadi yang kalian tulis harus jelaskan 4 faktor, jangan jelaskan faktor. Nanti akan berkaitan dengan
jawaban yang ditampilkan. Kalau pertanyaannya tidak jelas, maka jawaban yang ditampilkan oleh kecerdasan artifisial juga tidak jelas. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu konsistensi. Konsisten, apa konsisten? Apa rasa? Ada yang tahu konsisten? Tepat, konsisten, tepat, apa lagi? Tidak berubah, tidak berubah-ubah, konsisten, ya. Data yang ditampilkan, data yang tidak memiliki kontradiksi atau tidak sesuai internal. Misalnya jika satu variabel menyatakan bahwa seseorang lahir pada tahun 90, jika variabel lain menyebutkan usia mereka 25 pada tahun 2024, maka ada ketidakkonsistenan dalam data tersebut. Ketidakkonsistenan ini seperti ini harus diperbaiki agar data lebih valid. Jadi yang namanya AI itu ada juga kesalahan, ya. Jadi kalaupun kalian mencari jawaban tugas-tugas sekolah di AI, di aplikasi, media, Google itu, kalian harus teliti, jangan asal tulis. Jangan-jangan jawabannya tidak berhubungan dengan pertanyaan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga itu adalah mesin. Kalau mesin itu harus sesuai data. Kalau datanya yang ditampilkan salah, ya salah. Data yang data yang dimasukkan salah, ya salah. Jadi kita sebagai manusia, ya, apabila mendapatkan sebuah jawaban dari media, dari hal-hal yang berbau AI, nah itu harus lebih diteliti lah. Martin. Yang keempat, ya, yaitu relevansi. Apa relevansi? Berasal dari kata relevan. Apa relevan? Relevan, apa relevan? Berhubungan dengan masalah yang lain. Relevan, misalnya kalian mencari pertanyaan, ya, ternyata jawabannya tuh kok nggak sesuai gitu, tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Itu namanya tidak relevan. Maka di dalam AI ini kita sebagai manusia juga, ya, harus tahu dia relevan nggak dengan masalah yang kita akan yang akan selesaikan. Walaupun misalnya jawabannya banyak banget, ya, belum tentu itu yang diminta, belum tentu itu benar, belum tentu itu berkaitan dengan masalah yang akan kita selesaikan, tugas yang akan kita selesaikan. Kemudian yang kelima yaitu ketepatan waktu. Ketepatan waktu. Tepat waktu, ya. Jadi yang namanya kecerdasan artifisial ini bukan cuma butuh data, bukan cuma butuh data yang banyak tapi datanya tidak benar. Dia membutuhkan data walaupun sedikit tapi datanya berkualitas, ya.
Karena data yang tidak tepat atau data yang penuh dengan bias akan menyebabkan kecerdasan artifisial menghasilkan hasil yang tidak akurat dan tidak adil. Oleh karena itu, sebelum memproses data untuk pembelajaran mesin, penting untuk memastikan bahwa data sudah bersih, aman, dan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ya. Nah, ini kita masuk dalam implementasi kecerdasan artifisial pada kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh yang dalam industri pendidikan, ya. Misalnya apa saja kalau dalam pendidikan itu? Biasanya yang sudah kalian katakan tadi, ada yang ChatGPT, ya, ada yang apa tadi, Yola, ada yang Gemini. Nah, itu salah satu contoh kecerdasan artifisial dalam bidang pendidik. Kenapa? Karena bisa membantu siswa atau peserta didik dalam hal mengerjakan tugas. Misalnya, ya, ada ChatGPT, DeepSeek, Grok, Gemini, Copy AI, kemudian ada Canva. Pernah menggunakan Canva? Pernah, ya? Ada yang pernah. Kemudian ada kalau musik itu Suno, Mo, Tenrau. Kemudian ada Pictory kalau membuat video, dan lain sebagainya. Jadi kita ambil contoh ChatGPT tadi, ya, yang biasa kalian gunakan, ya. Jadi kalau mau nulis ngetiknya itu harus lengkap. Contohnya misalnya di sini ada cara-cara menentukan produk jajanan sehat. Contoh di prompt itu kan ada kotak begitu, ya. Itu namanya prompt, ya. Dan contohnya harus jelas, buatkan teks promosi untuk produk smoothie sehat bernama Sugar Tenang. Nah, itu harus lengkap, spesifik, ya. Jangan kalau misalnya kalian ada tugas proyek membuat produk promosi, itu jangan buatkan promosi. Nanti ChatGPT-nya tidak lengkap untuk membaca apa yang harus dilakukan. Tapi kalau misalnya langkah-langkahnya, misalnya contohnya buatlah teks promosi tentang makanan atau minuman dengan nama produknya apa, nah itu harus lengkap. Jadi sebagai pembelajaran kalian, ya, jangan nanti kalau dikasih tugas apapun itu, ketika menuliskan di prompt-nya itu tidak lengkap. Buatkan iklan sabun mandi, ya. Apa iklannya sabun mandi apa? Nanti malah yang keluar banyak sehingga kita bingung untuk memilih mana ini jawabannya. Tapi ketika menulisnya dengan benar, dengan spesifik, yang keluar dari KA itu juga dia lebih spesifik. Contoh atau pembuatan video promosi dengan KAA, ya. Contohnya ada aplikasi, misalnya ada Suno, atau Suno itu untuk membuat musik. Nah, zaman sekarang ini, apapun bakat kalian, ada nggak bakatnya misalnya bikin musik gitu? Banyak di situ, aplikasinya banyak, ya. Bahkan yang piano di HP juga bisa, kan? Ya, nggak harus beli piano kalau pengen belajar piano. Jadi di HP saja ada, klik aja di Google itu aplikasi untuk
aplikasi piano digital misalnya. Atau misalnya kalau kalian bikin video, sekarang videonya nggak harus ke uji video apa namanya ke apa tempat foto itu? Hah? Galeri? Bukan yang tempat studio foto ya. Studio foto kan kalian foto di rumah, kemudian cari remove background, tulis saja di Google remove background, belakangnya udah berubah, udah bisa diganti latar belakang. Pakai HP aja. Ya sekarang ini dengan zaman yang serba canggih, asalkan kita bisa memanfaatkan, nah itu semuanya ada. Apa yang nggak ada? Ya, cara membuat apa? Ada semua di ChatGPT, ya nggak? Cara apa? Misalnya mau nikah, misalnya nikah kan biasanya latar apa latarnya? Biru ya. Misalnya pakai jas, tapi kita nggak ada waktu ke studio foto untuk diedit, kita edit sendiri bisa, ya. Caranya bagaimana? Cari aja untuk di Google itu cara menghilangkan latar foto, ada semua di situ. Atau ada aplikasi Canva, ada kalau untuk bikin video aplikasi biasa kayak apa kalau tulisannya capcut ya. Ada yang udah sering ya. Nah, atau di TikTok langsung ada editnya di TikTok. Nah, itu juga salah satu hasil daripada kecerdasan artifisial. Kemudian kita masuk di etikanya, etika dan dalam menggunakan produk-produk kecerdasan artifisial. Sekarang marak sekali terjadi badannya siapa, mukanya siapa, ya Kak Marsha? Ya, badannya diganti. Nah, itu sebetulnya dalam hal menggunakan kecerdasan artifisial kita harus menggunakan dalam hal positif. Jangan karena kita pintar edit kita edit teman kita, mukanya si Nova, badannya si yang cewek misalnya, kan bisa seperti itu ya Nova ya. Ya, tapi itu tidak menggunakan dengan hal yang positif, Pak. Bukan hal positif, tapi malah menggunakan kecerdasan artifisial dalam hal yang negatif. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian, ya, misalnya kita sekarang kalau kemana-mana, kalau di Bandar Lampung itu jangan takut yang namanya tersesat. Asal punya HP aja, klik Google Maps, ya nggak? Klik alamatnya di mana, sudah tahu semua, sudah ada. Nah, itulah kelebihan daripada kita menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, beruntungnya kita berada di zaman sekarang, tidak di zaman bapak ibu kita atau zaman abang-abang kita. Mungkin dulu nggak ada. Zaman Pak Alves saja dulu kalau mau cari tugas, cari jawaban itu harus ke perpus karena tidak ada HP. Kalau DPR itu harus ke perpus dulu, pinjam buku 3 hari, kalau lebih dari 3 hari didenda 1.000. Sekarang nggak perlu lagi, tinggal buka HP, asal ada kuotanya semuanya ada. Nah, jadi harapan Bapak kemudian kalian menggunakan kecerdasan artifisial apapun itu medianya di Google, dimanapun itu yang ada kecerdasan artifisialnya, ya, yang bisa mempermudah kalian. Sarannya adalah mohon digunakan dengan hal-hal yang positif. Sekarang ada tugas apapun, jangan takut tidak bisa. Ya, kenapa? Karena kita dibantu oleh HP. Aduh, saya nggak bisa. Kok tugasnya pakai susah? Nggak ada yang susah sekarang, asal cari di Google, diteliti, dibaca jawabannya,
baru di copy, baru disalin. Paham ya? Ada pertanyaan? Cukup? Oh, kalau cukup, sekali lagi ya, untuk etika dan kecerdasan artifisial ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Menggunakan kecerdasan artifisial karena kita cerdas, jangan lupa bahwa manusia itu lebih cerdas daripada komputer. Kenapa? Karena komputer membaca apa yang dia pelajari dari manusia. Jangan lupa juga dalam hal bermedia sosial yang menggunakan kecerdasan artifisial itu harus ada etikanya, gunakan dalam hal-hal yang positif dan jangan gunakan dalam hal yang negatif. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pembelajaran informatika, materi etika dan kecerdasan artifisial, Pak cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.